Assalamualaikum, sehat selalu untuk kita semua. Kembali lagi ke channelnya Monster Biru ya. Kita ngobrol tentang timnas lagi. Untuk rekan-rekan tahu timnas dari mulai kapan? Kalau saya pribadi ya jujur tahu timnas dari 94-an lah, tahun 90-94, karena saya tahu nonton pertama kali Liga tuh tahun 94, Liga Dunhill. Waktu itu juaranya Persib Bandung, zamannya Robby Darwish tuh yang main lawan Petrokimia tuh Jackson F. Tiago, penyerangnya Widodo Cahyono Putro. Zaman seperti itu di kampung kita ya, TV-nya masih hitam putih, itu juga nggak semua rumah punya TV. Waktu itu nonton Liga Dunhill tuh di rumah yang punya parabola, itu juga kita bayar dulu jajan, baru boleh nonton, boleh masuk. Di kampung ya waktu itu masih TV-nya hitam putih, tahun 90-an awal, nggak kayak sekarang zaman mudah serba media. Zaman itu 94 kalau nggak salah dipimpin ketumnya tuh Ajwar Anas, siapa ya, Lanjut Agung Gumelar. Nah 2003 dipimpin Pak Nurdin Halid. Nah, itu era PSSI, era timnas yang sangat-sangat luar biasa ya waktu dipimpin Pak Nurdin Halid. Saking luar biasanya bisa memimpin PSSI dari penjara, dalam penjara. Pak Nurdin Halid kan sempat kasus. Hebat tuh, luar biasa Pak Nurdin Halid. Prestasinya luar biasa. Suruh turun sama supporter, suruh lengser, tetep kekeh nyabat ketum PSSI. Ya zaman 2010 ya itu ya, masih jabat beliau tuh, kita nonton supporter turun di lapangan. Kalau nggak salah itu Henry Mulyadi ya, itu supporter yang turun di lapangan waktu Indonesia versus Oman, ngerebut bola, ngocek, saking pengen ngegolin di kiper lawan. Supporter masuk ya, itu sejarah kita nonton tuh, ada sejarah itu waktu ketemunya Pak Nurdin Halid tuh, kejadian supporter masuk tengah lapangan pengen ngegolin. Sangat-sangat luar biasa emang kepemimpinan Pak Nurdin Halid waktu PSSI jabat beliau ya, sampai suruh lengser tetap kekeh nyabat sampai kelam. Jujur saya ini pencinta timnas ya, saya jarang nonton liganya tapi sering nonton timnas, walaupun di TV nontonnya tuh selalu nonton. Kelamnya timnas itu dimulai dari 2010 ya, setahu saya, seumuran yang saya lihat dari 94 sampai sekarang, sampai Bapak Erick Thohir itu kelamnya timnas itu 2010. PSSI kompetisinya dualisme kepengurusan, dualisme kompetisi, dimulai dari 2010 itu, terus sampai disanksi FIFA. Setelah Pak Nurdin Halid kan dilanjut Johar Arifin, kalau nggak salah Johar Arifin, Lailana Matalitin. Nah sekarang alhamdulillah timnas di tangan Pak Erick. Saya pribadi sangat-sangat suka lihat timnas main. Ya menurut saya pribadi dimulai dari Pak Erick inilah kita PSSI ya pun ya rada enak. Tinggal Pak Erick nih ya, di zamannya Pak Erick naturalisasi seminggu beres proses. Aduh keren pokoknya Pak Erick terus yang naturalisasi pun ya bener, pemain yang lagi main di sananya, di klubnya Grade A, nggak kayak dulu ya, kita naturalisasi dulu banyaknya nggak main di timnas kitanya tuh. Soalnya yang dinaturalisasi punten, kalau menurut saya sih yang di sananya nggak aktif, dinaturalisasi ya nggak ngaruh di timnas. Nah sekarang untuk Pak Erick, ayo Pak Erick
diadain nih liganya, buat liga cewek tuh, kompetisi ceweknya diadain. Terus diadain tuh pembinaan usia muda, kompetisinya Pak Erik. Jadi U19 ada kompetisinya sendiri, U16. Jadi selain naturalisasi ada pembibitan pemain muda, ada kompetisinya Pak Erik, ada wadahnya. Ayo diadain Pak Erik, liganya diadain. Kayak tim-tim Eropa kan ada liganya, Liga 21, 19-nya kan ada. Ayo Pak Erik dibikin, mumpung Pak Erik nyabat. Diadain lagi liga-liganya. Jadi untuk saya pribadi mengenal timnas dari 94 sampai sekarang, zamannya Pak Erik. Yang paling luar biasa kepemimpinan PSSI itu di tangan Nurdin Halid. Bapak Nurdin Halid strong. Hebat loh, bisa memimpin PSSI dari dalam penjara. Kasus kalau nggak salah itu kasus korupsi apa itu Pak Nurdin Halid. Ya dalam, mohon maaf ya, 94 sampai ini 2024 yang paling enak ditonton ya zamannya sekarang, zamannya Pak Erick Thohir, timnas tuh. Nah kalau dulu saya malah lebih suka timnas kelompok umur daripada seniornya tuh. Kalau kelompok umur kayaknya mainnya, tapi pas di kelompok umur, di seniornya mereka hilang, pada hilang, nggak tahu tuh. Kan tahu sendiri zaman dulu tuh. Kalau lagi enak dikit, ya orang-orang partai masuk, iklan masuk. Jadi ya itu, di kelompok umurnya berprestasi bagus-bagus, giliran ke senior pada ngilang. Semoga di tangannya Pak Erik nanti nggak seperti itulah. Fokus karir, bahasanya jangan star syndrome. Ayolah pokoknya untuk timnas kita maju terus, sukses, mudah-mudahan sekali lagi bisa masuk Pildun 2026 di Amerika, Kanada, Meksiko. Wassalam.